Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Gojek Tokopedia Tbk. Saya di sini M. Azhar Raja Darus sebagai ketua kelompok dan rekan saya Aisyah Normal Ruslita Batubara dan Siti Ramayanti Putri. Kami akan menyampaikan hasil dari analisis kami, yaitu analisis horizontal, analisis liabilitas dan ekuitas, analisis laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, analisis probabilitas, dan analisis benchmarking. Saya akan menjelaskan analisis horizontal liabilitas dan ekuitas di PT Gojek Tokopedia Tbk. Langsung saja di aset kas dan setara kas berdasarkan perhitungan terlihat adanya penurunan kas dan setara kas sebesar 15% dari tahun 2022 ke 2003 sebesar 29.9.144 ke 25.143.935. Penurunan ini dapat menjadi sinyal bahwa likuiditas perusahaan mengalami tekanan. Selanjutnya, piutang usaha pihak ketiga berdasarkan perhitungan dan piutang usaha pihak ketiga. Terjadi penurunan piutang dari tahun 2023 sebesar 598.017 menjadi 588.442 di tahun 2022 dengan selisih absolut sebesar 9.575 atau penurunan relatif sebesar 10%. Penurunan ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau adanya masalah dalam pengelolaan piutang usaha, seperti penagihan yang kurang efektif. Setelah analisis horizontal, saya akan menjelaskan ekuitas dan liabilitas. Yang pertama adalah piutang usaha pihak ketiga. Berdasarkan piutang usaha pihak ketiga, terjadi peningkatan utang dari tahun 2022 sebesar 1.231.729 menjadi 1.341.240 pada tahun 2023 dengan selisih absolut sebesar 109.511 atau peningkatan relatif sebesar 9%. Peningkatan utang ini dapat mengidentifikasi peningkatan aktivitas operasional atau ketergantungan perusahaan terhadap pihak ketiga untuk mendanai kegiatan usaha. Yang kedua, utang escrow dan lain-lain pihak ketiga. Berdasarkan perhitungan utang escrow dan lain-lain pihak ketiga, terjadi penurunan dari 5.629.418 pada tahun 2022 menjadi 5.380.396 pada tahun 2023 dengan selisih absolut sebesar minus 249.022 atau penurunan relatif sebesar 4%. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan kewajiban utang escrow perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Berdasarkan perhitungan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, terdapat peningkatan jumlah modal saham dari 1.184.364 pada tahun 2022 menjadi 1.200.410 pada tahun 2023 dengan selisih absolut sebesar 17.046 atau peningkatan relatif sebesar 2%. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan modal yang disetor penuh oleh pemilik entitas induk. Yang keempat, modal disetor. Berdasarkan perhitungan tambahan modal disetor, terjadi peningkatan dari 243.679.332 pada tahun 2022 menjadi 249.803.454 pada tahun 2003 dengan selisih absolut sebesar 6.124.122 atau peningkatan relatif sebesar 3%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tambahan modal yang disetor oleh pemilik untuk mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan. Yang kelima, saham treasury. Berdasarkan perhitungan saham treasury, terjadi peningkatan dari 7.292.782 pada tahun 2022 menjadi 8.199.511 pada tahun 2023 dengan selisih absolut sebesar 900
406.729 atau peningkatan relatif sebesar 22%. Peningkatan saham treasury ini mengidentifikasikan adanya pembelian kembali saham oleh perusahaan. Mungkin itu sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari hasil analisis laporan keuangan PT Goto Gojek Tokopedia. Yang pertama itu ada beban pokok pendapatan. Berdasarkan perhitungan beban pokok pendapatan, terjadi penurunan dari Rp5.479.970 pada tahun 2022 menjadi Rp5.093.179.000 pada tahun 2023. Nah, dengan selisih absolut sebesar minus Rp386.791 atau penurunan relatif sebesar 7%. Nah, jadi penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi atau beban pokok pendapatan. Yang kedua itu ada beban penjualan dan pemasaran. Berdasarkan perhitungan beban penjualan dan pemasaran, terjadi penurunan signifikan dari Rp14.087.664 pada tahun 2022 menjadi Rp6.430.776 pada tahun 2023, dengan selisih absolut sebesar minus Rp7.656.888 atau penurunan relatif sebesar 119%. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan signifikan dalam biaya penjualan dan pemasaran. Selanjutnya itu dari laporan arus kas. Yang pertama ada pembelian aset tak terwujud. Nah, penurunan pengeluaran untuk pembelian aset tak berwujud ini ada sebesar minus Rp55.351 yang menunjukkan adanya pengurangan investasi dalam aset ini. Nah, rasio penurunan dari tahun 2022 ke 2023 adalah sebesar minus 112% yang cukup signifikan. Yang kedua itu ada pembelian aset tetap. Jadi di pembelian aset tetap ini terjadi penurunan pembelian aset tetap sebesar Rp176.338 dengan rasio penurunan minus 102%. Hal ini menunjukkan perusahaan mengurangi pengeluaran untuk aset jangka panjang seperti fasilitas, peralatan, atau properti. Nah, yang ketiga ini ada pembayaran pinjaman dari pihak ketiga. Pembayaran pinjaman mengalami penurunan sebesar minus Rp1.071.940 dengan rasio penurunan minus 235%. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengurangi kewajiban, tetapi penurunan drastis ini perlu dicermati lebih lanjut lagi. Selanjutnya yang keempat ada pembayaran atas porsi pokok liabilitas sewa. Penurunan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp26.294 dengan rasio minus 14%, yang menunjukkan perusahaan mulai menekan pengeluaran pada komponen ini. Penurunan kecil ini menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan liabilitas jangka panjang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ini menjelaskan analisis profitabilitas pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, yang dimana di dalam analisis profitabilitas ini ada ROA. Yang pertama ROA itu return on asset, dimana laba bersih per asetnya itu dikali 100%. Laba bersih sebesar 90.518.726 perak per 54.097.256 perak asetnya dikali 100%. Hasil dari laba bersih per asetnya itu 1,67 dikali 100% sama dengan 167%. Berdasarkan hasil analisis ROA, tingkat pengembalian aset besar dari 6%, sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Yang kedua yaitu ROE, yaitu return on equity, di mana laba bersih per equity dikali 100%, yang dimana laba bersihnya itu 90.518.726 per equity-nya 35.720.000 dikali 100%. Laba bersih per equity-nya itu 2,53 dikali 100% sama dengan 253%. Berdasarkan analisis ROE, tingkat pengembalian equity lebih besar 6%, sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada ROS, return on sales, di mana laba bersih per sale dikali 100%. Laba bersihnya sebesar 90.518.726 per sale-nya itu 14.782
492 perak dikali 100%, dimana laba bersih per selnya itu totalnya 6,12 dikali 100%, hasilnya 612%. Berdasarkan hasil analisis SWOT, tingkat pengembalian salesnya lebih besar 6%, sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Yang terakhir ada ROI, di mana ROI ini return on investment, di mana laba bersih per investasi dikali 100%. Laba bersihnya sebesar 90.518.726 perak, per investasinya itu 7.450.472 perak dikali 100%, di mana laba bersih per investasinya yaitu sebesar 12 dikali 100%, hasilnya 1.200%. Berdasarkan analisis ROI, tingkat pengembalian investmentnya itu besar dari 6%, sehingga perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasional. Selanjutnya yaitu ada analisis benchmarking. Berikut adalah analisis kinerja PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama itu ada pendapatan dan beban operasionalnya. Yang pertama ada pendapatan bersih atau net revenue pada tahun 2023 sebesar 14.782,49 miliar, naik 30,3% dari 11.359,17 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan bisnis terutama dari layanan inti, yaitu e-commerce, retailing, dan layanan keuangan. Selanjutnya yaitu ada total biaya dan beban operasional. Pada tahun 2023 totalnya itu sebesar 25.064,46 miliar, turun 39,9% dari 41.678,79 miliar pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasi efisiensi yang mulai diterapkan meskipun beban pemasarannya sebesar 6.430,78 miliar, masih cukup besar dari 43,5% dari pendapatan. Selanjutnya ada rasio beban terhadap pendapatan. Rasio beban sama dengan total beban per pendapatan bersih, di mana total bebannya itu 25.064,49 per 14.785 per 49. Hasilnya itu 1,69 pada tahun 2023. Selanjutnya ada perbandingan dengan kompetitor. Shopee atau C Group menghabiskan sekitar 1,45 kali pendapatan pada 2023. Sedangkan Grab rasio beban sekitar 1,35 kali pendapatan pada tahun yang sama. Selanjutnya ada profitabilitas. Selanjutnya itu profitabilitas, di mana profitabilitasnya ini ada rugi bersih atau net loss pada tahun 2023 sebesar 90.518,73 miliar, naik sebesar 123,9% dari 40.408,49 miliar pada tahun 2022. Penyebab utama kerugiannya yaitu goodwill yang mencapai sebesar 78.767,51 miliar. Selanjutnya margin operasional atau operating margin, di mana margin operasionalnya itu sama dengan rugi operasional per pendapatan bersih dikali 100, di mana rugi operasionalnya itu minus 10.278,97 per 14.785,49 dikali 100 sama dengan minus 69,5%, di mana di Shopee margin operasionalnya sekitar minus 25%, sedangkan Grab margin operasionalnya sekitar minus 20% dan Goto berada jauh di bawah rata-rata nilai industri. Selanjutnya rugi per saham atau loss per share. Rugi per saham sama dengan rugi bersih per jumlah saham beredar, di mana rugi bersihnya itu minus 90.518.726 perak per jumlah saham beredarnya itu 1.200.409 perak, di mana hasilnya yaitu minus 75.000,37, yaitu nilai penuhnya. Selanjutnya itu posisi keuangan, di mana posisi keuangan yang pertama itu ada total aset. Pada tahun 2023 sebesar 54.097,26 miliar, turun 61,1% dari 139.200,99
11.216,57 miliar pada tahun 2022. Penurunan signifikan ini disebabkan penghapusan goodwill sebesar 78.767,51 miliar. Selanjutnya itu total liabilitas pada tahun 2023. Totalnya itu sebesar 18.377,26 miliar, naik 11,4% dari 16.493,23 miliar pada tahun 2022. Kenaikan terutama pada pinjaman non-bank sebesar 2.290,49 miliar. Selanjutnya ada total ekuitas, di mana pada tahun 2023 total ekuitasnya itu sebesar 35.720 miliar, turun jadi 70,9% dari 122.723,34 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya ada rasio uang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER, di mana DER itu sama dengan total liabilitas per total ekuitas, sama dengan total liabilitasnya itu sebesar 18.377,26 dan total ekuitasnya itu 35.720.000, sama dengan 0,51. Shopee debt to equity ratio-nya sebesar sekitar 1,2, sedangkan Grab sekitar 0,85, dan Goto memiliki DER rendah yang mengindikasikan struktur modal konservatif tetapi perlu waspada terhadap kemampuan mempertahankan ekuitas. Yang terakhir ada efisiensi operasional, di mana rasio beban pemasaran terhadap pendapatan sama dengan beban pemasaran per pendapatan, di mana beban pemasarannya sebesar 6.430,78 per 14.785,49 dikali 100% sama dengan 43,5%. Shopee 30% sampai 35%, sedangkan Grab 25% sampai 30%. Dan beban pemasaran Goto masih tinggi, menunjukkan fokus pada akuisisi penggunaan meskipun dasar sudah mulai jenuh. Dan terakhir ada rasio beban gaji terhadap pendapatan, di mana rasio beban gaji sama dengan beban karyawan per pendapatan, di mana beban karyawan totalnya 5.337,03 per pendapatannya 14.785,49 sama dengan 36,1%. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.